Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana, masih sehat kan? Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita sudah siap-siap semua ya, pasti semua sudah mandi. Ayo kita persiapkan hati dan diri kita. Mari kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini dengan pujian berturut-turut. Di sini senang, di sana senang, dan hari ini harinya Tuhan. Ayo semua berdiri. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Oke, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Ayo lipat tangan dan tutup mata, lalu berdoa pada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mempertemukan kami pada hari Minggu ini dengan keadaan selamat Tuhan. Ya Bapa, walaupun kami masih dalam rumah kami masing-masing, masih mengalami pandemi ya Bapa, tapi kami percaya dan kami yakin Engkau akan selalu melingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sertai kami Tuhan Yesus, sertai orang tua kami, saudara-saudara kami, dan guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar kami ya Bapa. Berikan rahmat-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan ku berserah. Di tahun 2021 ini adanya COVID, kita pasti harus berserah ya. Ayo semua menyanyi. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku.
berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Tahu Tuhan baik bagiku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu. Sepanjang hari ini kami boleh lalui dengan sukacita. Sebentar lagi kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Pimpin kami Bapa melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat dengan mudah memahami akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitabnya. Hari ini firman-Nya adalah terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 35 sampai 36. Yang demikian bunyinya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat yang ke-36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, Bu Guru ada cerita. Seorang petani di sebuah desa kecil memiliki sebidang tanah yang diolah untuk kelangsungan hidupnya beserta keluarga kecilnya. Suatu hari, keluarga Pak Petani itu kedatangan orang asing yang berniat untuk menginap di rumah Pak Petani itu. Karena hari sudah larut malam, karena dalam perjalanan itu cuma sebuah desa yang kecil, tidak ada untuk penginapan. Yang ditemui orang asing itu hanyalah Pak Petani tadi itu. Walau tidak mengenal, Pak Petani itu menerimanya dengan sukacita beserta keluarganya. Nah, orang yang asing itu dia diberi makan, minum, dan disediakan kamar untuk mereka tidur. Keesokan harinya, sang tamu berpamitan untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kemudian kehidupan Pak Petani berjalan kembali seperti biasanya. Beberapa tahun kemudian, ketika Pak Petani pada sore harinya sepulang dari sawah, ia terkejut melihat di rumahnya banyak sekali orang-orang yang datang ke rumahnya dengan penampilan yang menarik dan mewah. Nah, hatinya Pak Petani bercampur aduk, ada apa ya di rumah saya? Pikirannya yang macam-macam. Nah, akhirnya dia seketika mencari anak dan istrinya, dan dia melihat anak dan istrinya dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan dia mengobrol dengan orang asing yang pernah menginap di rumahnya itu. Ternyata orang asing itu adalah seorang pembesar yang kaya raya. Nah, melalui cerita tadi, apa yang dapat kita petik hikmahnya? Hendaknya kita juga mencontoh seperti petani yang baik hati. Dia menolong orang, tapi tanpa meminta imbalan apapun. Namun, kebaikan dari sang petani tadi selalu diingat oleh orang asing
yang ternyata adalah seorang pembesar yang kaya. Nah, hendaknya kita juga menjaga iman dan kepercayaan kita kepada Allah tidak berubah. Upah yang Allah sediakan bagi mereka yang setia tidak saja dinikmati di dunia yang sementara ini, tetapi terlebih upah Allah untuk hidup yang kekal. Amin. Kita lanjut dengan tugas untuk kelas kecil dan tanggung. Ayat hafalannya Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35. Untuk kelas pra-remaja Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36. Untuk playgroup, anak-anak playgroup belajar menghafal ayat-ayat hafalan ya, biarpun cukup pendek. Terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16. Yang demikian, bersukacitalah senantiasa. Nah, itu saja. Mari kita satu dalam doa sebagai doa penutup. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tertanam di setiap hati kami dan dapat untuk menguatkan kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu maupun anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap aktivitas pekerjaan maupun anak-anak yang masih dalam bangku pendidikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.